Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta keberkahan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kembali. Dan setelah minggu kemarin kalian sudah belajar terkait dengan hak dan juga kewajiban, maknanya kalian sudah pelajari. Untuk pertemuan minggu ini kita akan mempelajari terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ingat pesan Pak Andi, lakukanlah kewajibanmu lalu dapatkan hakmu. Kemudian nanti ketika pembelajaran dilaksanakan, silakan apabila ada sesuatu yang menurut kalian penting bisa dicatat, dan apabila ada yang masih bingung silakan bisa bertanya melalui WA kepada Pak Andi. Kemudian seperti kalian ketahui, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan juga kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pelindung hak dan pelaksana kewajiban warga negara Republik Indonesia. Kemudian di dalam nilai-nilai Pancasila, kalau kalian masih ingat dulu, nilai-nilai Pancasila itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah nilai dasar, kedua adalah nilai praksis, dan yang ketiga adalah nilai instrumental. Kita ingatkan dan kita bahas satu persatu ya, biar semuanya tidak lupa. Pertama adalah nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai-nilai yang sifatnya tidak akan bisa berubah sampai kapanpun selama Indonesia masih ada. Dan contoh dari nilai dasar adalah sila-sila Pancasila. Kelima sila Pancasila itu tidak bisa atau tidak dapat diubah. Alasannya kenapa? Karena itu dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang muncul sebagai akibat dari penjabaran nilai-nilai dasar dan bersifat dinamis. Jadi nilai dasar itu dijabarkan, penjabarannya itu namanya adalah nilai-nilai instrumental. Contohnya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis dapat diartikan sebagai nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Atau gampangnya nilai praksis adalah nilai praktik atau nilai yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Kemudian seperti kalian ketahui, hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila Pancasila itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut, kelima nilai ini sifatnya adalah universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan juga benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, langsung saja kita bahas beberapa hak dan kewajiban sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, rakyat Indonesia itu dijamin haknya untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, kemudian bebas juga melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kekangan dari pihak lain. Kemudian untuk kewajiban kita yang diatur dalam sila pertama, yang pertama adalah membina kerjasama dan juga tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, tidak hanya dengan agama kita sendiri. Kemudian ada mengembangkan toleransi, ini yang penting,
Karena apa? Karena tanpa adanya toleransi, umat beragama tidak akan menjadi umat yang berkehidupan serasi, selaras, dan juga seimbang. Kemudian yang paling penting juga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itu hak dan juga kewajiban dalam sila pertama Pancasila. Kemudian di sila yang kedua dikatakan bahwasanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya kita mempunyai hak, setiap warga negara mempunyai hak untuk sama di depan hukum. Kedudukan kita sama di depan hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan juga perlindungan hukum. Kemudian kewajiban kita yang pertama adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya untuk masalah perbudakan, untuk masalah penyiksaan orang itu dilarang di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat. Kalau dulu waktu masa kolonial, waktu masa penjajahan kan kita sangat dibeda-bedakan, apalagi terkait dengan jenis kelamin, agama, keturunan. Bahkan sampai R.A. Kartini itu menyerukan emansipasi wanita, karena pada waktu itu gender sangat dikekang oleh pemerintah kolonial. Dan kemudian adalah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti menolong korban bencana alam, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang lainnya seperti donor darah dan lain-lain. Kemudian untuk sila ketiga, hak yang ada dan melekat pada warga negara, yaitu kita dilahirkan sebagai bangsa yang beragam. Kita memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah, untuk memperkaya kebudayaan nasional. Jadi kalau kita mengembangkan kebudayaan kita dan tujuannya untuk mempersatukan Indonesia, itu dijamin haknya oleh undang-undang. Dan untuk kewajibannya, yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Yang kedua, sanggup dan juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Dan yang terakhir, pasti yang harus kalian lakukan adalah mencintai tanah air dan juga bangsa Indonesia. Itu ya, sila pertama dan juga sampai sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat, Pancasila. Untuk hak yang diperoleh dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dicerminkan atau diwujudkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara, bermasyarakat yang demokratis. Karena seperti kalian ketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Kemudian kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dilarang melakukan kegiatan tindakan-tindakan yang bersifat berbau diktator sesuai keinginannya sendiri, itu tidak diperkenankan. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan ingat, ketika kita sudah berdemokrasi, walaupun pilihan kita atau usul kita tidak diterima, kita harus tetap menghormati keputusan forum dan ikut berpartisipasi mensukseskan keputusan yang sudah diambil bersama. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalamnya mengakui hak milik perorangan dan kemudian dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian untuk kewajibannya mengembangkan sikap gotong royong dan juga sikap kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ini jangan sampai hilang ya untuk sikap ini. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, seperti aksi-aksi terorisme, misalkan aksi-aksi kriminalitas dan juga aksi-aksi tindakan-tindakan yang merusak sarana dan prasarana umum. Dan yang terakhir adalah suka bekerja keras. Namun di balik contoh-contoh yang Pak Andi berikan tadi,
baik hak dan juga kewajiban, masih banyak contoh-contoh yang lain yang kalian dapat sebutkan dan juga dapat kalian kembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk penugasan silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing dan dikirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing. Untuk nomor 1, ayo ingat atau tidak apa yang dimaksud nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis dalam Pancasila. Ya, masih ingat pastinya. Kemudian yang nomor 2, apakah kamu pernah melanggar hak orang lain? Apabila pernah, ceritakan dengan singkat. Pernah atau tidak, coba diingat-ingat. Kemudian nomor 3, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari? Apabila sudah, berikan 3 contoh kewajiban yang pernah kamu lakukan. Pak Andi rasa semua orang pernah melakukan kewajibannya masing-masing. Seperti contohnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal sebagai kewajiban seorang pelajar. Kalian juga itu bisa kalian tulis, atau membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah dan lain-lain. Pak Andi rasa untuk kewajiban semua orang sudah pernah melakukan dan kalian hanya tinggal memberikan contohnya saja. Baik, itu saja pertemuan yang dapat Pak Andi sampaikan pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.